Jelas. Kak Dio, udah siap nih Kak Dio? Bisa. Siap. Sambil nunggu teman-teman bergabung ya Kak Dio ya. Siap. Kita ada di kelas vlog. Jangan kalah sama ibu-ibu yang bermodalkan HP bisa membuat vlog keren ya Kak Dio. Gitu bukan sih? Betul. Kak Dio suaranya belum kedengeran Kak Dio? Oh iya. Udah jelas sekarang? Aman. Mantap. Karena sekarang nggak perlu lagi bawa kamera gede-gede ya Kak Dio ya untuk bikin vlog ya. Betul. Cukup dari Saya udah handphone males kita tuh ya. bawa kamera gede. Kapasitas gambar bagus, kualitas gambar juga luar biasa. Oke, sambil menunggu teman-teman tambah terus, Kak Dio juga boleh nyapa loh sama teman-teman ini, Kak Dio. Kak Dio di kota mana nih sekarang? Ini saya menuju Jogja, bentar lagi nyampe. Tapi Mobile ini mudah-mudahan berarti? aman sih, karena di mobil ini ada modem yang khusus gitu, jadi lumayan oke sih, mudah-mudahan sih nanti sampai selesai tetap stabil. Sejauh ini sih stabil ya. Gitu, saya bentar lagi sih nyampe Jogja. Oke, itu kota yang terbuat dari rindu dan kenangan, Kak Dio. Itu kota saya juga, Kak Dio. Kembali ke kotamu ya, Mbak. Kembali ke kotamu. Tadi yang satu sekolahan tadi itu teman-teman dari pondok pesantren. Senang banget teman-teman. Itu dia. Mbak Emi, kalau boleh tahu ini pesertanya dari mana aja, Mbak Emi? Pesertanya ada dari berbagai kota, Kak Dio. Itu ada maksudnya teman-teman apakah mahasiswa dan teman-teman SMA. Mahasiswa, ada mahasiswa. Iya, teman-teman dari MTS Biroyatul Huda ini juga hadir. Waduh, penuh banget di ruangannya. Juga ada teman-teman dari Banyumas, bimbingan dari Pak Gayus, salah satu pondok pesantren yang ada di Banyumas. Kemudian tadi ada dari mana lagi ya? Tadi dari sekolah tadi dari mana lagi? Tadi ada yang dari sekolah. Berarti pesertanya ada dari pelajar, mahasiswa, gitu ya, terus umum. Ini pokoknya seumuran dengan saya, Kak Dio. 17.000 dikit. Oh iya. Kita bisa percaya. mulai ini Kak Dio, teman-teman panitia sudah masuk semua yang ke vlog ya. Siap. Supaya waktu kita efektif. Oke, Kak Dio, time is yours. Oke, saya izin share screen ya, Mbak Emi. Oh, saya belum bisa share screen, mohon maaf. Boleh dibantu Kak Dio-nya jadi co-host, teman-teman, supaya Kak Dio bisa share screen. Kak Dio, Kak Andi Muhyiddin untuk dijadikan co-host. Iya, nama panggungnya Dio. Iya, ini jauh banget ini dapat Dio-nya. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Biar agak imut, Mbak. Benar. Iya, teman-teman dari sambil nunggu Kak Dio preparing, teman-teman dari MTS Biroyatul, boleh open mic-nya dulu ya Kak Dio ya, rame banget nih, kayaknya kita pengen say hi dulu dengan teman-teman dari boleh, kalau Biroyatul. ada yel-yel juga boleh. Oke, yel-yel juga boleh nih. Teman-teman boleh open mic dari Biroyatul Huda. Rame pisan, Boleh dibantu teman-teman untuk unmute dulu itu. Ayo, siapa yang bertugas unmute dari Biroyatul Huda? Pak Guru, boleh di-unmute dulu supaya teman-teman bisa say hi. Ada juga teman-teman dari SMP 21 Purworejo nih Kak Dio. Seneng ya kalau Purworejo sehat semua. Iya, sambil nunggu yang teman-teman akan terus bergabung, kita bisa mulai Kak Dio? Boleh saya coba share screen lagi ya. Sudah bisa sekarang? Kak Andi belum bisa Mbak, masih belum bisa, host ya? disabled participant screen, belum bisa. Oke, boleh dibantu di room 2, breakout room 2, Kak Andi Muhyiddin untuk dijadikan co-host.
Teman-teman SMP Negeri 21 Purworejo, halo. Juga komunitas, oke. Juga dari komunitas. Oke, Kak Dio, bisa dibantu share materinya dari sini kok Kak Dio, aman. Kak Dio sudah bisa lihat ini materinya? Kak Dio. Sudah bisa lihat materinya yang ditampilkan? Oke. Oke. Kak Dio sudah bisa materinya ini? Kak Dio tinggal bicara aja. Kak Dio. Kak Dio sepertinya terpental nih ya. Oke. Boleh dibantu lagi. Kak Dio, Kak Andi Muhyiddin. Oke, materi sudah kita siapkan ya. Sudah ada 22 layar di sini, meskipun dari Purworejo dan dari Banyumas itu banyak banget partisipannya ya. Oke, nanti teman-teman bisa tanya hal-hal teknis juga nih. Bentar ya teman-teman, mohon sabar ya. Kendala online begini nih. Oke, teman-teman boleh kita ngobrol dulu boleh sambil nunggu teman-teman teknis menyiapkan nih. Kak Hana ada di kota mana? Halo, ini boleh saya yang share screen nggak ya? Ini soalnya materi yang saya kirim kemarin PDF, jadi kurang enak nanti ngaturnya. Oke, Kak Dio boleh keluar dulu nanti masuk lagi. Udah masuk, Sudah masuk Kak Dio. Oke. Kak Dio langsung. Oh ya, ini udah bisa. Bentar ya. Ya, oke langsung Kak Dio. Bentar. Sudah kelihatan? Oke. Oke. Saya kecilin dulu. Sorry, bentar. Oke. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Santai aja, jangan tegang-tegang karena ini sebenarnya tema yang santai, seru sih harusnya gitu ya. Karena seru karena sebenarnya ini udah pasti keseharian teman-teman ya, teman-teman yang pelajar, mahasiswa gitu, karena nanti saya akan banyak tentang banyak materi vlog itu menggunakan smartphone, karena sekarang kan seperti tadi dibilang Mbak moderator kan memang eranya era smartphone gitu ya. Jadi harusnya atau bahkan di sini mungkin sudah banyak yang udah biasa nge-vlog gitu ya. Ya ini nggak usah, saya skip aja. Nah tadi sudah dijelaskan. Vlog kita sebelum mulai kita perlu definisikan dulu ya, vlog itu apa. Pasti udah sering banget ya ngomong dan mungkin mempraktikkan, tapi vlog itu sekedar ini aja, apa namanya, informasi awal gitu ya. Vlog itu sebenarnya singkatan dari video dan blog gitu. Kalau zaman dulu gitu sekitar mungkin 10 tahun lalu kan belum terlalu rame gitu ya seperti sekarang gitu ya, orang biasanya ngeblog aja, nulis gitu. 10 tahun lalu mungkin kayak yang terkenal tuh blog tuh Raditya Dika ya, awalnya juga bukan kok dia blog aja gitu, nulis aja gitu, dia terkenalnya sebenarnya dari blog gitu ya. Terus jadi vlog ini sebenarnya konten, kalau tadi blog itu tulisan gitu, tapi ini konten yang dibuat dalam bentuk video.
Nah, memang identiknya awal tuh sebenarnya YouTube gitu ya. Kalau bilang vlog itu identiknya kebayang tuh YouTube. Padahal sebenarnya enggak. Karena sudah semakin berkembang form sosial media gitu. Sekarang banyak kemudian bahkan enggak, mulai kalau saya perhatikan bahkan sekarang lebih populer Instagram dan TikTok gitu ya kalau sekarang gitu. Karena memang jenis kontennya tuh lebih ramah untuk pengguna smartphone. Nanti kita akan bahas gitu lebih banyak. Ya, ini mungkin pada tahu ya, karena terkenal banget Khaby Lame. Nggak tahu Lame atau Lame bacanya, saya kurang tahu gitu. Tapi dia populer banget karena cuma dalam waktu sebulan kalau nggak salah dia udah dapat followers gitu, followers ya, followers banyak banget gitu. Saat ini sih kemarin saya ngecek gitu di TikTok dia sudah 120 juta pengikut gitu, followers. Terus di Instagram juta, pernah ngomong gitu, nggak pernah ngomong. Justru sebenarnya dia populer itu cuma ngejek apa namanya life hack gitu yang ada di apa namanya tersebar di sosial media. Dia justru lebih, kenapa sih ribet banget, harusnya bisa lebih simpel gitu. Kayak cocoknya pada umumnya ya, nggak selalu sih, dia gabungan sih talking head video. Nah, yang adalah vlog around gitu. Jadi vlogger tuh membawa kamera terus gitu ya keliling, dan kamera itu terus bergerak mengikuti vlogger gitu. Uh, uh, ini ya, yang juga sekali kita lihat contoh-contohnya di YouTube dan terus itu sosial media. Tapi nggak usah Andi, suara Kak Dio, suaranya putus-putus. Kak Dio rupanya terpental dari room ya. Sabar teman-teman, karena Kak Dio memang baru mobile ini teman-teman dalam perjalanan gitu ya. Mudah-mudahan Kak Dio segera masuk kembali dan nanti kita bantu untuk share screen-nya dari teman-teman panitia ya. Sabar, karena materinya banyak banget dan pengalaman Kak Dio luar biasa banget gitu ya. Oh ya, teman-teman ini tidak hanya dari Banyumas, tidak hanya dari Purworejo, tetapi dari banyak universitas di berbagai kota di Indonesia. Iya, baik, kita akan coba untuk memasukkan kembali Kak Dio. Kak Dio sudah masuk lagi, Kak Dio. Oke, maaf ya. Kak Dio, mungkin lebih enaknya kita aja bantu share screen bagaimana? Karena mungkin lebih berat ya kalau di Boleh aja sih. perjalanan, Coba ya. terus kemudian Boleh. Kak Dio tinggal nanti next aja. Boleh Dibantu teman-teman panitia untuk share screen-nya Kak Dio? Sebentar Kak Dio. Saya matikan kamera ya Mbak ya, biar lebih stabil. Iya. Oke, biar lebih stabil ya. Bentar ya Kak Dio ya, dan juga teman-teman. Maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, next. Oke, saya kembalikan ke Kak Dio ya. Next, ya. Silakan Kak Dio. Lagi. Oke, di sini oke. Sip. Jadi memang kalau pertama kita harus ngerti audiens sih sebenarnya.
siapapun teman-teman gitu, umur berapapun gitu, kayak saya gitu, umurnya udah nggak muda lagi, tetap ketika misalnya kita mau nge-vlog, platformnya adalah Instagram misalnya, apalagi TikTok, mau nggak mau pasti target audiensnya anak muda gitu ya. Jangan kemudian saya bikin vlog terus targetnya misalnya orang-orang jauh yang lebih tua dari saya gitu ya, nggak ada yang nonton juga berarti gitu ya. Jadi memang itu. Dan apa yang perlu diperhatikan ketika bikin vlog, pasti visualnya sangat menarik. Terutama Instagram ya. Instagram itu sangat mengedepankan visual yang bagus gitu. Beda dengan TikTok misalnya. TikTok tuh kadang-kadang malah kalau saya perhatikan kalau misalnya gambar terlalu bagus malah kayak nggak cocok gitu di TikTok gitu ya. Nah itu terus relevan dengan dunia mereka gitu, harus relevan gitu. Dengan kebutuhan mereka gitu. Terus segar dan baru, kemudian ringan dan menghibur gitu. Apapun itu ya, bahkan kalau kita bikin konten serius nanti misalnya bikin konten tentang apa namanya ya, tentang diskriminasi terhadap perempuan gitu ya, karena temanya hari ini masih terkait di sana gitu. Bukan berarti kemudian menjadi murahan gitu ya, tapi tetap unsur menghiburnya itu penting gitu ya. Bikin explanatory video itu yang tetap ada unsur hiburannya gitu. Oke. Kemudian next. Nah, semua bisa membuat konten gitu ya, karena sekarang di era smartphone seperti sekarang, kameranya udah bagus-bagus gitu ya, walaupun sebenarnya harganya juga akhirnya, walaupun smartphone relatif, ada yang bilang relatif terjangkau gitu ya, tapi ya tetap aja memang ada smartphone lebih mahal dari mirrorless gitu. Tapi paling tidak semua orang yang ada di sini pasti punya smartphone gitu ya, jadi semua orang bisa bikin konten gitu. Nah, dengan semua orang udah punya smartphone gitu ya, semua orang sebenarnya bisa bikin konten gitu. Tapi yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan, namun nggak semua orang bisa bikin cerita menarik. Itu yang kemudian bisa membedakan vlogger satu dengan vlogger lainnya, YouTuber satu dengan YouTuber lainnya, gitu ya. Nah, storytelling nanti, oh ya, teman-teman ini saya nggak akan share video karena sebenarnya teman-teman ada beberapa tips sudah saya buat. Teman-teman bisa lihat di Instagram, cari aja mojo.logi. Di situ ada beberapa tips dan beberapa video dari saya. Jadi boleh lihat di situ gitu ya. Nah, karena kalaupun saya nanti play videonya biasanya juga akan patah-patah biasanya kalau di play via Zoom. Jadi yang ingin saya tekankan sebenarnya storytelling gitu ya. Storytelling adalah proses menggunakan fakta dan narasi untuk mengomunikasikan sesuatu kepada audiens. Jadi kekuatannya sebenarnya di cerita gitu ya. Kita perhatikan video-video yang viral itu kadang-kadang bahkan kualitas videonya jelek ya gitu ya. Yang justru banyak viral gitu, tapi ada ceritanya gitu ya. Kita ingat bahkan kalau kontennya itu konten komersil gitu ya. Konten komersil, mungkin teman-teman sih ada yang pernah nge-share gitu. Video komersil yang dibuat di Thailand gitu ya, perusahaan asuransi gitu. Karena punya cerita, punya kekuatan gitu tentang orang yang kemudian banyak menolong orang lain, kemudian dia jadi sukses gitu ya. Kan banyak di-share tuh ya, padahal tahu itu sebenarnya iklan gitu. Kenapa kemudian orang mau share gitu? Bukan karena iklannya gitu, tapi ada ceritanya yang kuat. Next. Kak Dio, sebentar. Mohon boleh diulang tadi nama yang ada di YouTube oh, iya. ya? Boleh. Saya tulis di chat ya. Boleh, boleh. Ya. Mojo.logi. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, saya udah ketik ya. Oke, terima kasih Kak Dio. Lanjut. Sama-sama. Kemudian kenapa kemudian storytelling penting? Jadi saya ingin sampaikan depan, teknis itu sebenarnya buat saya itu nomor 2 gitu ya. Lebih penting sebenarnya storytellingnya, ceritanya. Kenapa kemudian storytelling itu penting? Karena melibatkan alat indera, gitu, penglihatan, perasaan, gitu ya. Terus menciptakan hubungan yang kuat antara pembicara dan audiens. Gitu. Kalau kita udah suka ceritanya, kita udah nggak peduli tuh tentang ini kok gambarnya agak gelap, gitu ya. Ini kok over banget cahayanya, ini kok agak goyang. Gitu. Udah jadi nomor 2 gitu. Terus membawa kita saling merasakan sih kalau punya cerita yang kuat. Bahkan yang terakhir itu kalau memang saling kuatnya itu bisa menggerakkan untuk bertindak gitu. Apalagi kalau teman-teman di sini mau
angkat soal diskriminasi terhadap perempuan gitu ya. Dengan storytelling itu kita sebenarnya bisa menggugah seseorang gitu, menggerakkan untuk bertindak. Next. Ini agak banyak ya, tapi nanti kan juga di-share ya ininya ya, bahannya. Apa yang membuat cerita menarik? Ini cepat aja gitu. Pertama, human interest, menyentuh relung kemanusiaan, menggugah kondisi emosi audiens, entertaining, pasti tadi sudah disebut sebelumnya. Educational gitu ya, membaca, memicu rasa ingin tahu. Jadi mungkin khususnya di sini sih banyak juga ya, banyak juga kita sempat naik di permukaan viral gitu. Ada juga banyak juga, bukan ada juga YouTuber gitu yang kemudian bermasalah dipidana gitu, bahkan dipenjara gitu karena itu tadi demi konten gitu ya. Mudah-mudahan sih teman-teman di sini, saya yakin teman-teman di sini nggak ada yang seperti itu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang mau jalan pintas kemudian ya demi konten aja, bikin aja konten sampah gitu, yang penting viral ya, jangan seperti itu gitu ya. Educational tuh penting dan masih disukai orang gitu ya. Universal, organized, memorable. Oke, saya next kita. Nah, tema vlog yang populer gitu ya, yang mungkin bisa jadi pilihan teman-teman gitu. Kalau saat ini ya, apalagi apa namanya, di masa pandemi itu ada apa namanya yang cooking itu jadi naik daun banget. Nah, tapi ini ada secara umum tuh populer tuh ada 5 ya jenisnya. A Day in My Life ini kayak cerita tentang keseharian. Terus shopping haul gitu ya. Terus cooking, deep talk itu sekarang kalau kalian teman-teman Deddy Kobusier tuh deep talk gitu ya. Podcast yang kemudian divideokan itu jenis deep talk. Dan how to. Nah, ini how to ini yang masih selalu set berapa minggu lalu itu dikasih data di YouTube itu memang how to ini lagi naik daun sejak orang banyak di rumah gitu ya, pandemi gitu ya, orang kemudian menekuni hobi menanam gitu ya, bikin masak gitu, itu jadi naik daun banget di masa pandemi how to. Next. Nah, ini mungkin yang jadi kuncinya sih. Ini menurut saya jadi menyederhanakan. Kalau teman-teman ada di sini penggemarnya Nice Daily, kalau saya sih penggemarnya Nice Daily. Konten-konten menurut saya sangat bagus ya, hampir semua videonya gitu, nggak ada sedetik pun yang bikin saya kayak mau skip videonya gitu. Saya nonton dari awal sampai akhir. Kuncinya sebenarnya sederhana. Di setiap video yang dia buat, struktur storytellingnya itu ada 5 elemen sebenarnya yang selalu dia jaga dari pertama sampai akhir. Saya kebetulan waktu itu ikut kelasnya Nice Daily. Jadi pertama itu ada intro atau hook gitu. Jadi munculkan hook gitu, atau sesuatu yang bikin orang tertarik dulu tuh. Bahkan kalau lihat podcastnya Deddy Kobusier kan selalu ada teaser di awal kan, bagian-bagian yang kutipan menarik tuh taruh di awal dulu, baru kemudian bumper gitu ya. Jadi memang ciri khasnya jangan sampai teman-teman di sini harus berpikir sendiri sebagai pengguna sosial media gitu, penonton di smartphone. Apa itu penonton di smartphone itu? Pengennya tuh di bagian awal video itu langsung dikasih sesuatu yang hook gitu, yang nendang gitu ya, yang bikin tertarik dulu tuh. Jangan sampai di awal munculin bumper dulu. Nah, ini penting nih. Munculin bumper di depan itu sebenarnya khas televisi gitu ya. Kalau di sini teman-teman ada yang pernah bikin gitu, televisi itu kan gitu ya, karena yang nonton gratis gitu, nggak pakai internet pada umumnya kalau penonton televisi. Jadi kadang-kadang gitu bumper dulu, bumper kayak judul program muter-muter dulu segala macam, baru kemudian isi. Di online, di vlog, ketika bikin vlog YouTube, Instagram dan lain-lain, jangan pernah naruh bumper di depan. Jadi langsung bagian paling menarik dulu, baru kemudian bolehlah bumper, tapi pendek aja. Karena kuncinya 5 detik awal video itulah yang menentukan orang mau menonton video teman-teman apa enggak. Itu ya kuncinya. Nah, kemudian problem, munculin problem, masalahnya apa gitu ya. Terus ketiga solusinya apa. Terus call to action tuh ajakan untuk bertindak gitu. Nah, outro itu bebas, itu kayak penutup aja sih, itu kreativitas teman-teman aja. Jadi sebenarnya jaga 5 hal ini aja, rasanya sih akan bisa jadi konten yang bagus. Itu ya, itu tipsnya dari Nice Daily. Ini sebenarnya ada videonya, nanti teman-teman cari aja di YouTube. Ini tentang disabilitas yang cuma bisa menggerakkan 1 jari gitu ya, di Sri Lanka.
Irfan namanya. Tapi dia udah berhasil menulis 5 buku dengan satu jari. Nanti teman-teman nonton sendiri, nanti coba deh dibayangkan intronya apa, problemnya apa, solusinya apa, CTA-nya apa, dan outro-nya apa. Next. Nah, ini kita mulai masuk nih ke smartphone videografi atau bertutur lewat smartphone. Boleh di next. Nah, ketika kita ngomong smartphone videografi, berarti kita membicarakan tentang 3 fungsi sekaligus yang dilakukan oleh satu orang gitu ya. Pertama shooting, pengambilan gambar, yang kedua editing, dan ketiga distributing gitu ya. Bisa kalau shooting, oh ya nggak apa-apa. Nah, kalau di dunia saya, dunia jurnalism itu ada istilah namanya mobile journalism atau mojo gitu ya. Mojo itu adalah bentuk bertutur atau bercerita menggunakan smartphone untuk mengambil gambar, mengedit, dan mempublikasikan dengan tetap mematuhi kode etik. Karena ada jurnalismnya ya, berarti harus patuh pada kode etik jurnalistik. Gitu. Mengapa mojo? Pertama karena relatif terjangkau, tapi seperti saya bilang ya, tapi sekarang kan ada tuh sekarang lagi rame banget iklan salah satu smartphone yang harganya 20 jutaan, jadi emang nggak murah juga, ya, tapi emang kualitasnya bagus banget. Terus portable gitu ya, karena bisa dibawa kemana-mana. Saya sekarang udah jarang banget tuh bawa kamera gede, kayak handphone aja gitu dibawa kemana-mana. Nah, portable. Terus buat jurnalism ini, buat investigasi juga jadi sangat oke banget, karena bisa diam-diam mengambil gambar kalau terpaksa gitu ya. Beberapa kali bahkan sebenarnya bukan investigasi juga sih, sekarang malah ngerasain banget di fasilitas umum, bahkan gitu ya, terakhir saya di GBK gitu, Jakarta, Gelora Bung Karno, karena sempat memakai barang anak saya gitu, pakai kamera full frame gitu ya, mirrorless, didatengin gitu, nggak boleh mas, di sini harus izin gitu. Tapi kalau pakai smartphone boleh, katanya. Ya udah gitu. Akhirnya dimasukin tas DSLR-nya, mirrorless-nya gitu ya, sorry. Ya udah pakai smartphone aja gitu. Ya hasilnya juga bagus gitu. Terus yang keempat itu tidak intimidatif gitu. Kelebihannya ketika teman-teman bikin liputan yang serius gitu ya, yang terkait jurnalisme misalnya, saya sering merasakan bahwa narasumber itu lebih mau gampang bercerita gitu ke kita gitu ketika wawancara, karena pakai smartphone udah kena kayak biasa aja gitu. Beda dengan ketika misalnya kita bawa kamera-kamera profesional gitu yang gede-gede gitu ya. Jadi beda rasanya gitu. Kadang-kadang ada yang nggak mau diwawancara gitu ya. Terus aplikasi untuk profesional tuh banyak sekarang. Terus saya bilangnya itu holistik gitu, karena semuanya ada dari mulai ngambil gambar sampai publish itu sudah lengkap. Next. Ya ini ya outputnya kurang lebih sosial media, videografi, fotografi, podcast, bikin poster juga pakai Canva ya. Pakai Canva tuh udah enak banget, pakai smartphone udah nggak perlu khusus sewa atau desainer grafis gitu, udah bagus banget gitu ya. Next. Boleh di next. Oke. Nah, kita masuk kalau kita melihat, karena saya sering ngobrol juga gitu dengan Kak Dio, suaranya kok hilang-hilang ya Kak Dio ya? Kak Dio, suaranya hilang-hilang. Baik, kita tunggu ya, sebentar ya. Kayaknya harus berhenti sebentar nih Kak Dio nih. Baik, mudah-mudahan Kak Dio segera dapat sinyal yang bagus ya. Ini semuanya bisa kita lakukan dengan handphone kita. Oke, Kak Dio. Apa namanya? Sepertinya sinyalnya kurang bagus. Kak Dio,
Ya, udah. Oh, Ya, oh, halo. tadi Udah. suaranya hilang. Kayaknya harus berhenti Ya, bentar kita dulu deh lanjut Kak ya. Dio. Ini udah oke. Iya, saya kayaknya mau berhenti dulu nih. Iya, Bentar. berhenti dulu kayaknya. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Bentar, bentar ya. Kalau Kita ada tunggu tempat berhenti, boleh sebentar. berhenti dulu. Ini bentar lagi Supaya selesai sih. sinyalnya lebih stabil ya. Nah, teman-teman juga boleh bertanya loh Ya, boleh. di chat apa sih ada mungkin istilah-istilah yang nggak jelas gitu ya. Bikin plot itu gimana sih? Ya. Itu Ini boleh sambil, tanya. ya, Silakan Kak Dio. saya lanjut dulu ya, Mbak ya. Ini sambil cari Silakan. tempat berhenti ya. Iya. Nah, ini ada nih. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Kalau Mbak, dengar suara saya? Dengar Kak Dio, Oh silakan ya, Kak Dio, ya, saya udah lanjut, berhenti nih, lanjut. jarak saya lebih Ya, stabil. ya, lanjut. Oke. Terus ini tadi ya, sebelum syuting ini perlu teman-teman ada bikin perencanaan. Pertama plot, apa cerita yang ingin teman-teman sampaikan. Terus yang kedua, kenapa sih bikin video ini gitu ya? Itu akan menjawab, akan menentukan kita cara pengambilan gambarnya, tokohnya siapa gitu ya. Terus tadi ya people sudah siapa tokoh di ceritamu, jadi fokus gitu, fokus membuat videonya. Kemudian place di mana lokasinya juga penting gitu, sama terus audience siapa penontonmu gitu ya, itu juga sangat penting. Kemudian distribusi juga sangat penting, platform apa yang akan teman-teman pilih ini. Ini akan nanti terkait dengan slide selanjutnya ya, karena ketika teman-teman misalnya memilih untuk buat di Reels Instagram atau TikTok gitu ya, di awal tentu pengambilan gambarnya akan beda gitu. Kalau pakai smartphone tentu lebih bagus pengambilan gambarnya dalam posisi vertikal gitu ya. Kurang bagus kalau pengambilan gambarnya landscape gitu atau horizontal. Oke. Next. Ini next aja, nggak usah. Oke. Nah, kita next lagi, kita udah masuk teknik dasar gitu ya. Ini sebenarnya simple gitu ya, hal-hal yang tips dasar ini mungkin udah ada yang tahu juga, cuma memang kenyataannya di lapangan masih banyak yang nggak menerapkan gitu ya. Tips pertama, ini juga perlu aktifkan mode pesawat ya ketika teman-teman mengambil gambar pakai pakai smartphone. Kenapa? Karena agak mengganggu tuh kalau ketika kita ambil gambar terus notifikasi masuk tuh entah dari WhatsApp atau dari sosial media atau notifikasi belanja misalnya, Tokopedia, Bukalapak gitu ya, diganggu banget gitu ya. Terus menghemat baterai karena mengambil gambar syuting pakai smartphone itu akan lebih menguras baterai dibanding menggunakan aplikasi yang lain gitu ya. Next, tips kedua, ini juga ada videonya nih kalau di Instagram gitu ya, nanti dilihat aja. Tips kedua, pilih resolusi terbaik. Nah, sekarang teman-teman boleh tuh sambil lihat handphonenya masing-masing, dicek deh. Karena kadang-kadang ada bawaan ketika beli di toko gitu ya, ternyata ada setting, masih ada setting kamera yang masih standar definition misalnya. Nah, beda-beda nih. Biasanya yang pakai iPhone itu masuk dari setting kamera gitu ya, bukan dari aplikasi kamera. Kalau yang pakai iPhone. Nah, kalau Android rata-rata sih pada umumnya langsung masuk ke aplikasi kamera, terus tinggal milih deh apa namanya resolusinya apa gitu. Minimal saya sarankan sih pakai 1080 ya. Kalau ada angka 1080-nya kan beda-beda. Kadang-kadang Android itu cuma ada beda tulisannya HD aja, high definition gitu, beda-beda gitu ya. Terus yang kedua pilih frame rate lebih tinggi gitu. 60 fps misalnya. Tapi ini tergantung kebutuhan sih. Sebenarnya 30 juga udah cukup. Kalau 60 ini biasanya kalau teman-teman ada kebutuhan untuk bikin slow motion gitu ya videonya, teman-teman tuh butuh fps yang lebih tinggi. Oke, ini ada yang mau bertanya. Oke. Oke, editing ya. Nanti saya coba jawab. Cara editing video menggunakan yang pengambilannya menggunakan HP yang sering kasih. Oh ya, buram ya. Nanti saya coba jawab ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini yang tiga nih. Ini videonya sebenarnya ada di Instagram gitu ya. Nanti ditonton aja. Karena ini agak panjang nih. Kalau nggak salah hampir 3 menit. Nah, posisi kamera itu penting sesuaikan sama platform. Seperti tadi yang saya bilang, kalau teman-teman bikin buat TikTok atau Instagram Reels,
posisi kamera itu seperti ini gitu ya. Ini posisi kamera yang vertikal gitu ya, atau portrait gitu. Kalau horizontal tuh kebalikannya gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya apapun keputusannya konsisten gitu. Jangan sampai kemudian ketika ambil gambar, saya ngambil vertikal lah terus ambil gambar. Ambil gambar, kemudian ketika di tengah-tengah ini kok orangnya banyak ya, saya ubah jadi horizontal. Jangan. Kenapa jangan? Karena nanti akan berantakan pada saat editing. Jadi vertikal aja sampai dari awal sampai akhir. Kalau horizontal terus sampai dari awal sampai akhir. Oke. Nah ini apa namanya lebih jelas ini aspek rasio mobile device ya, handphone ya. Yang paling kiri itu 16:9 itu horizontal gitu ya. Kalau teman-teman ngambil horizontal hasilnya seperti itu tuh di layar handphone. Biasanya memang untuk YouTube sih. Cuma memang YouTube kalau teman-teman nonton Netflix ya ngomong pasti posisi kameranya itu horizontal atau landscape gitu ya. Nah, kemudian 1:1 itu populer untuk di Instagram sama FB ya. Jadi akan lebih lebar. Kenapa kemudian apa namanya akan lebih bagus? Akan lebih besar di layar handphone gitu ya. Kemudian yang ke sebelahnya 4:5 juga ini masih enak buat di smartphone. Square gitu ya. Untuk Instagram ada dan FB gitu. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa terakhir saya dapat datanya itu hampir 80% orang yang nonton video itu udah di smartphone, bukan lagi di laptop gitu, apalagi televisi gitu ya. Sekarang siaran televisi pun orang nontonnya di handphone. Jadi kemudian format yang lebih penuh di layar handphone itu jadi lebih enak ditonton. Kemudian ada 2:3 ini khusus untuk FB ya, punya sendiri Facebook. Dan terakhir ini 9:16 yang paling populer sebenarnya karena ada Reels dan TikTok gitu. Kenapa populer? Karena memang paling nyaman sekarang ditonton gitu, karena penuh di layar smartphone teman-teman gitu. Dan orang kecenderungannya ketika nonton video tuh udah malas muter handphonenya jadi horizontal gitu, nonton seperti teman-teman kayak video call aja kayak gitu. Itu sekarang lagi lebih populer digunakan. Next. Oke, tips keempat, pastikan objek fokus dan exposure pas. Ini terkait tadi tuh kalau videonya buram gitu ya. Jangan-jangan teman-teman tuh tidak memakai fungsi ini. Jadi sebenarnya semua smartphone itu sudah dibekali untuk mengunci fokus dan mengunci cahaya. Itu caranya. Sekarang teman-teman langsung praktek aja. Jadi pilih aja misalnya coba syuting, pilih objek yang ingin dipilih, tekan sekitar 2 detik gitu ya. Akan muncul tulisan auto exposure lock dan auto focus lock gitu ya. Ketika udah ngunci itu teman-teman berarti fokusnya nggak akan berubah tuh. Tinggal pilih aja fokusnya mau di mana. Cahayanya kemudian bisa diatur juga tuh, nggak berubah-ubah terus. Jadi tinggal jarinya ditarik ke atas jadi lebih terang, di bawah lebih gelap. Itu fungsinya. Dan itu menurut saya fitur yang sangat berguna sih dan penting diterapkan gitu. Biar gambarnya tuh ketika ambil gambar pun kalau di luar ruangan tuh dari dalam keluar ruangan itu cahayanya tuh nggak langsung berubah-ubah otomatis kayak gitu. Kadang-kadang kan kamera itu ngukur rata-rata aja, kadang-kadang jadi belakangnya tuh jadi terlalu terang. Nah, itu bisa diatur di situ dengan cara ini. Ya, next. Tips kelima, hindari zoom in zoom out. Ini juga penting banget. Justru karena memakai smartphone lebih bagus dekati objek. Jangan pernah, kecuali kalau kepaksa banget itu baru kemudian pakai zoom gitu. Lebih bagus sebenarnya mendekati objek, karena kalau teman-teman pakai zoom pasti gambarnya pecah dan makin goyang gambarnya, shaking banget gitu ya. Itu tips kelima. Kemudian tips keenam, next. Nah, ini tadi ada videonya juga ada di Instagram, next. Nah, tips keenam, pergerakan kamera gitu. Nggak apa-apa gerakin kamera kalau memang ada motivasinya, ada tujuannya gitu. Jadi gerakin kamera itu bukan sekedar gerakin aja gitu, sebenarnya ada tujuannya gitu. Tapi kalau untuk awal-awal teman-teman baru mau belajar, hindari jika nggak perlu gitu ya. Jadi diam aja gitu, kameranya still aja, ambil gambar. Jadi istilahnya kita itu cut to cut gitu. Misalnya 6 second awal diam aja. Syuting 6 detik, itu baru pindah lagi gitu. Itu lebih aman sih untuk editing gitu ya. Kalau di awal-awal teman baru belajar gitu ya. Terus boleh juga ada pilihan kalau mau gambarnya stabil bisa pakai gimbal sih biar gambarnya stabil.
Gitu. Terus terakhir pelajari teknik trik handheld ya, megang pakai tangan tapi bagus. Itu juga ada tekniknya. Next. Terus, nah ini, rekam minimal 4 detik setiap shot atau sesuaikan kebutuhan. Gitu. Saya sewaktu di media itu seringkali kayak kiriman teman-teman dari kontributor gitu ya di daerah, ada banyak juga yang akhirnya nggak bisa dipakai gitu, karena nggak ada gambarnya tuh baru kayak 2 detik udah pindah lagi kayak gitu. Jadi susah tuh ngeditnya. Jadi paling aman sih sebenarnya setiap shot itu 4-7 detik sih sebenarnya. Diam aja, nggak usah gerak-gerak, baru kemudian pause atau stop baru pindah lagi. Jadi minimal itu ya. Karena kenapa? Karena biar bisa ada tempat untuk ngedit footage-nya gitu ya. Jadi kalau kadang di awalnya kita trim, kita potong, kita rapiin gitu ya. Jadi ada tempat gitu untuk mengedit. Next. Ini lebih bagus sebenarnya di video ya, tapi intinya sebenarnya shotnya perlu bervariasi. Jangan itu aja biar nggak bosenin, biar hasil videonya dinamis. Jadi ada close up-nya, ada long shot-nya, ada extreme close up gitu. Terus balik lagi misalnya ada apa namanya high angle, ada low angle gitu. Jadi bikin variasi aja biar orang juga nonton nggak bosan gitu. Kita sebagai penonton kan pasti juga akan bosan ya kalau videonya tuh angle-nya itu aja. Justru bahkan karena teman-teman memakai smartphone, harusnya angle-nya bisa bervariasi, bahkan kadang-kadang kita bisa taruh agak di bawah gitu, frog eye gitu, jadi lebih gampang gitu dibanding dulu kamera-kamera gede, lebih susah gitu untuk bermanuver gitu ya, karena berat kameranya. Handphone harusnya bisa lebih dinamis, lebih variatif angle-angle kameranya. Next. Nah ini saran saya, dan ini nggak mahal ya, apalagi kalau nanti ada kayak pakai wawancara gitu. Apalagi kalau di luar ruangan, ini penting banget sih ada eksternal clip on mic gitu ya, harganya relatif nggak mahal gitu, sekitar 100.000, udah cukup bagus gitu ya. Dan karena kan kamera mic internal di smartphone itu memang terbatas gitu, apalagi kalau di luar ruangan, jadi sebaiknya dilengkapi. Next. Nah ini beberapa ya teman-teman yang pakai iOS, yang pakai iPhone, apa namanya, ini beberapa pilihan ya. Kalau saya tuh sekarang lebih sering pakai InShot gitu, pakai InShot karena menurut saya termasuk yang paling lengkap, tapi mudah digunakan untuk editing gitu. Nah ada lagi Quick ini juga bahkan lebih gampang lagi, tapi memang agak terbatas ya kalau mau ngedit lebih susah gitu ya. Quick itu memang ditujukan untuk teman-teman yang baru belajar, tapi pengen hasil editingnya bagus, karena Quick itu udah menyiapkan template-template yang udah tinggal masukin itu terus diedit sendiri gitu sama aplikasinya. Kalau iMovie ini bawaannya handphone, terus ada Viva Video. Nah, yang saya kasih bintang, Viva Video, Splice, InShot, dan KineMaster, ini sebenarnya ada bintang semua, itu saya lupa kasih. Ada versi gratis dan berbayar. Kalau gratis dia ada watermark-nya dan beberapa fitur memang ditiadakan gitu. Kalau saya sih akhirnya karena memang kebutuhan banget gitu ya, akhirnya memilih yang berbayar buat InShot karena biar watermark-nya nggak ada dan fitur-fiturnya lengkap gitu. Nah, harganya nggak terlalu mahal sih, tapi saya lupa berapa ya. Kalau InShot itu kalau nggak salah langganannya tiap 6 bulan bayarnya, dan relatif masih terjangkau sih kalau menurut saya. Next. Nah, ini untuk yang pakai Android, biasanya Android lebih banyak yang pakai gitu ya. Kurang lebih sama, Quick juga ada, InShot juga ada, KineMaster juga ada. Filmora nih yang hanya ada di Android setahu saya, buat iOS nggak ada. Viva Video juga ada di iPhone dan Android gitu. Ya ini ya teman-teman kira-kira yang teman-teman bisa pakai. Nah kalau tadi pertanyaannya bagaimana menghindari gambar buram, kalau di editing sebenarnya apa namanya, saya coba buka lagi ya pertanyaannya. Yang hasilnya buram sebenarnya agak sulit ya kalau di editingnya baru coba diperbaiki ya. Jadi memang tekniknya sebenarnya pada saat pengambilan gambar sih yang kalau mau hasilnya maksimal. Tapi salah satunya tadi itu hindari zoom in zoom out, terus kunci fokusnya itu sih yang perlu dilakukan sih di awal gitu. Karena kalau di editing udah susah, bahkan pakai aplikasi profesional pun tetap sulit sih kalau mau perbaiki gambar yang udah buram gitu.
kecuali dibikin buram, artinya sebenarnya dibikin bokeh gitu ya, bokeh belakangnya blur, itu sekarang ada aplikasi gitu ya. Ada beberapa aplikasi, dan memang sekarang smartphone sekarang yang terbaru tapi memang agak mahal ya. Memang udah beberapa lensa itu yang memang yang punya 3 lensa misalnya itu sudah bisa mengatur sendiri belakangnya tuh bokeh blur. Next. Udah nih, saya lupa sendiri slide saya. Jadi kurang lebih itu sih. Memang kalau di kelas ini saya agak, karena memang terbatas ya waktunya. Biasanya saya bikin kelas kalau memang mau lebih ke teknis itu 2-3 jam kadang-kadang gitu, kalau saya ngisi kelas. Jadi untuk di pertemuan kali ini saya lebih share tentang tips dasar dan prinsip-prinsipnya aja gitu. Tapi nanti teman-teman feel free gitu, ini ada WA saya, terus ada Instagram itu Mojologi, kalau teman-teman masih ada yang perlu ditanya nanti boleh kontak saya gitu, nanti kita bisa diskusi gitu. Sementara itu Mbak Emi. Baik, terima kasih Kak Dio. Kak Dio, ini sudah ada pertanyaan nih, karena banyak banget hal-hal teknis gitu ya. Dari Kak Lestari, maaf Mas, sebagai guru kami sering dipaksa untuk membuat video, baik untuk diunggah ke YouTube maupun kirim ke platform lain. Nah, masalahnya gimana dengan HP untuk ambil gambar dan editing? HP yang spesifikasinya seperti apa? Gitu ya, Kak Lestari ya? Ya. Tolong dijawab nih, Kak Dio. Oke. Kalau masalahnya gimana dengan HP untuk ambil gambar dan editing? HP sebenarnya saya nggak menentukan harus HP apa. Jadi menurut saya sih HP atau alat yang terbaik adalah alat yang ibu atau teman-teman punya gitu. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Lebih apapun HP-nya gitu, lebih penting sebenarnya bagaimana memaksimalkan fitur-fitur tadi itu yang ada tips dasar gitu ya. Kayak misalnya jangan zoom in zoom out gitu ya. Terus fokusnya dikunci ketika ambil gambar, cahayanya diatur, lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi bukan lagi soal siapa HP-nya, tapi istilah orang kan man behind the gun gitu ya, lebih penting gitu. Daripada nggak usah juga kemudian sekarang saya mau kayak Mas Dio terus saya harus punya HP mahal, saya harus punya ini nggak usah dulu. Yang penting sebenarnya dengan smartphone apapun gitu sebenarnya udah cukup bagus sih, karena sekarang juga handphone sekarang juga rata-rata udah cukup bagus kok kameranya gitu ya. Nah, HP yang spesifik makanya tadi saya nggak, yang penting ini, penting sebenarnya minimal udah high definition ya videonya ya. Dan sekarang rasanya sih nggak ada smartphone lagi yang sekarang masih pakai standar definition. Itu kayaknya sekitar 5 tahun lalu kali masih ada handphone yang masih standar definition. Sekarang kayaknya udah semua, ya, HD semua kayak gitu ya. Gitu sih. Nah, yang penting tips saya ketika mau misalnya nanti baru mau beli handphone, jangan terjebak ke pixel. Karena itu, wow ini 20 megapiksel, itu nggak ngejamin. Lebih penting sebenarnya cari tahu sensornya, bukaan diafragmanya kalau bahasa teknisnya gitu ya. Ada handphone yang saya pernah pakai, saya nggak usah nyebut merek gitu, sampai 20 megapiksel, tapi ketika dia pakai di cahaya agak redup sedikit, itu udah gambarnya udah pecah gitu ya. Karena sensornya bukan lensanya tuh gede gitu ya. Cari yang kecil, bukan kameranya. Itu ada di spesifikasinya kok gitu, kalau beli kamera. Itu sih mudah-mudahan menjawab. Nah, kalau itu tadi, kalau misalnya editing, paling gampang sih saya sarankan baik pakai Android maupun iPhone bisa pakai aplikasi Quick. Itu dicoba Mbak Lestari. Itu juga gratis soalnya, gratis dan sudah ada template-templatenya gitu. Itu sih jawaban saya, mudah-mudahan menjawab. Oke, kita konfirmasi. Kak Lestari cukup jelas nggak? Atau ada hal teknis lain mau ditanyakan? Silakan open mic, Kak Lestari. Terima kasih Kak Dio. Tentu saja ini bagi orang-orang yang kalau mau menyebut senior ya, itu sesuatu yang baru yang memaksa kami untuk mengerjakan hal tersebut ya. Jadi kadang-kadang saya kesulitan untuk menggandeng-gandengkan potongan-potongan gambar dengan video menjadi satu rangkaian cerita. Jadi kalau tadi disarankan pakai Quick ya, nanti dicobalah. Semoga bisa
menghasilkan rangkaian yang bagus. Ya. Ya Mbak, ya proses sih Mbak. Jadi ya saya pun sebenarnya proses gitu ya. Semua juga nggak ada yang tiba-tiba jago sih Mbak. Jadi percaya aja sebenarnya harusnya justru dengan smartphone itu udah makin memudahkan sih Mbak. Jadi soal urutan itu gini aja sih yang paling gampang sebenarnya kayak kita posisikan ketika menggambar tuh kita mau menceritakan sesuatu ke orang gitu ya. Jadi kayak nulis sebenarnya ada mirip-miripnya. 5W1HH itu dipakai gitu kalau urutan gambar gitu ya. Jadi ketika ingin kasih tahu orang lagi ngambil gambar di mana, kasih tahu orang bahwa ini tuh lagi lokasinya di mana, where-nya gitu. When-nya juga bisa kasih tahu tentang ini pagi, ini siang atau malam gitu ya. Terus kalau bikin sesuatu tentang misalnya tentang ngangkat soal lagi-lagi diskriminasi tentang perempuan, how-nya bisa ditunjukkan gitu, apa yang terjadi gitu, apa yang masalahnya apa. Coba di situ aja sih Mbak dulu, coba 5W1H-nya itu dalam bentuk video, itu mungkin akan membantu. Yang kedua, jangan lupa angle-nya tadi Mbak, harus variatif. Jangan itu aja gambarnya, jangan wide shot semua. Jadi memang butuh variasi gambar, ada close up-nya, ada yang gambar lebih dekat, ada kadang-kadang ambil gambar agak di atas gitu posisinya, kadang kameranya agak di bawah. Jadi justru karena pakai smartphone ringan kecil, harusnya bisa lebih variatif Mbak. Nah yang kedua tadi saya ulang lagi tipsnya, biar aman Mbak ambil gambarnya nggak usah banyak goyang dulu di awal gitu. Kecuali kata Mbak kalau misalnya baru mulai diam aja kameranya, diam, nggak usah moving dulu kiri kanan atas bawah, udah diam aja. Jadi diam 7 detik, nah berusaha tuh gambarnya nggak goyang 7 detik, terus pindah lagi 7 detik lagi, itu insya Allah sih akan jauh lebih gampang nanti ngeditnya Mbak. Gitu dulu sih Mbak jawaban saya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Kak Dio, terima kasih Kak Lestari. 7 detik itu boleh bernafas kan Kak Dio? Karena kalau amatir nih bernafas goyang nih ambil gambarnya. Saya tuh kadang-kadang memang ngambil gambar tuh nggak nafas sih Mbak gitu, bertahan nggak goyang. Baik Kak Dio, ada Kak Solehudin izin bertanya lagi Mas. Sekarang kan sedang pandemi, jika membuat vlog di area umum tentu harus memakai masker. Izin meminta sarannya Mas, kalau vlog lebih bagus menggunakan masker atau bagaimana, dan apakah jika menggunakan masker akan mempengaruhi penilaian? Mungkin maksudnya estetika kali ya dari konten tersebut. Oke. Ya saran sih karena kondisi memang masih berbahaya lah kalau menurut saya gitu ya. Jangan dipandang enteng sih, saya sarankan sih tetap pakai masker sih. Menurut saya sih nggak mengurangi estetika, apalagi juga sekarang orang sangat paham ya, sangat paham bahwa oh, ini masih pandemi, malah mungkin kalau nggak pakai masker orang mempertanyakan gitu ya, so ini kok udah apalagi di tempat keramaian syutingnya pasti mungkin justru dipertanyakan gitu ya, loh kok ini udah pakai masker, itu orangnya banyak gitu ya, justru mungkin malah negatif gitu lihatnya gitu. Menurut saya sih nggak ada masalah gitu. Yang penting sebenarnya ketika pakai masker kan agak tertutup ya, bukan agak tertutup mulutnya, audio perhatikan gitu ya. Jadi kayak Mbak Emi sebenarnya pakai earphone ini bisa jadi fungsinya mic juga sih sebenarnya. Kalau emang nggak punya gitu ya, pakai aja gitu. Jadi mic-nya tuh akan lebih membantu karena lebih dekat ke handphone gitu. Atau beli wireless clip-on itu biar, karena audionya memang karena udah tutup mulutnya udah ketutup masker, biar audionya lebih jelas sih perlu sih ada tambahan mic clip-on gitu, atau pakai bawaan handphone gitu kayak Mbak Emi pakai itu juga, itu bisa berfungsi sebagai mic sih kayak gitu. Itu sih Mbak jawaban saya. Jangan lupa dengan eye smile atau smile eyes ya Mas ya. Iya betul ya. Biar matanya tersenyum gitu ya. Matanya tersenyum ya. Dan sekarang sih saya justru agak enak gitu, karena kan saya tuh prinsipnya ngambil gambar di tempat umum kan saya menjaga privasi orang gitu ya, takut orang terganggu. Sekarang justru lebih enak gitu, orang semua pakai masker, orang tuh ambil gambar orang tuh juga kayak nggak perlu izin kan, karena nggak terlalu kelihatan ini siapa gitu, di kereta di mana gitu misalnya ambil gambar aja, orang juga ngerasa nggak apa-apa lah dia ambil gambar, gue nggak ketahuan ini gue pakai masker misalnya kayak gitu. Justru memudahkan sih kalau menurut saya saat ini. Ada sisi memudahkannya maksudnya.
Ya, Mas, sedikit nih menyinggung soal izin ketika mengambil gambar di jalan. Kalau di foto itu kan ada street fotografi dan kita harus izin untuk mengambil gambar. Nah, kalau untuk vlog ini sebetulnya kita perlu izin tidak sih? Atau cukup shoot gitu saja dan siapa tahu nanti suatu saat viral dan ternyata orang yang di dalam gambar tersebut keberatan. Ini bagaimana etikanya, Mas? Oh ya, kalau cara etika sih, kalau saya sih prinsipnya selalu memunculkan orang lain di video sih, saya harus izin sih. Kalau saya sih prinsipnya gitu, nggak mau karena itu privasi orang gitu ya, harus minta izin. Atau misalnya kalau kecuali misalnya kayak long shot terus memang keramaian gitu ya. Kalau udah kayak close up munculin orang nggak izin, menurut saya nggak etis sih kayak gitu. Tetap harus izin. Sama pada prinsipnya sebenarnya di tempat umum itu tadi saya bilang smartphone itu jadi lebih memudahkan sih dibanding bawa kamera gede. Kalau pakai smartphone itu ambil gambar tuh udah jarang sih harus izin sih kalau gitu. Tapi lagi-lagi sebenarnya etika tetap harus ini sih, jangan sampai mengganggu privasi orang. Nggak semua orang nyaman ketika ambalnya diambil, apalagi diupload ke sosmed menurut saya. Karena saya kadang-kadang itu sampai harus ngeblur muka orang gitu, apalagi kalau isu-isu sensitif gitu ya, kita ngomong soal apa gitu terus ada muka orang gitu kan nggak enak banget gitu. Kayak gitu sih. Beda halnya misalnya ketika saya posisinya sebagai jurnalis gitu, untuk menangkap misalnya ada penyelenggara negara gitu yang kemudian melakukan pelanggaran gitu, kayak aparat misalnya, kadang-kadang justru memang sengaja saya harus munculin gitu. Atau misalnya kalau kasus di pencabulan anak misalnya kayak gitu kan justru di malah disarankan kalau pelaku itu dimunculin gambar karena bahaya kayak gitu, mengancam anak-anak kayak gitu. Hal seperti itu sih Mbak yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Teman-teman tetap boleh bertanya ya. Dari Cilongo, dari Bapak. Halo Pak. Boleh bertanya loh Pak, yang nggak jelas apa dengan Kak Dio. Ini ada Kak Elijah. Kalau ambil gambar untuk profil, untuk testimoni, misalnya sebaiknya sudut pengambilan gambar dari atas, dari bawah, atau rata-rata dengan wajah nih Kak Dio. Iya, menarik pertanyaannya, ini penting sebenarnya. Jadi memang ada ketika ambil gambar itu ada filosofinya juga gitu ya. Untuk profil misalnya. Jadi gini, untuk profil paling aman sebenarnya posisinya itu eye level. Jadi kayak lensa kita itu selevel sama mata orangnya gitu ya. Jangan lebih tinggi, jangan lebih rendah. Itu paling aman sih sebenarnya. Ada filosofinya gitu. Ketika misalnya kita wawancara misalnya korban gitu ya. Korban pencabulan misalnya atau korban penggusuran gitu ya. Ketika kita mengambil gambar dalam posisi high angle gitu ya. Kalau kita bicara semiotika gambar, orang itu yang menjadi korban itu kelihatan lebih tertindas lagi gitu. Nah, posisinya di atas. Jadi orang tuh kayak lebih rendah gitu, korbannya lebih rendah. Kalau kita ambil high angle itu akan makna gambarnya dia terlihat lebih tertindas gitu ya. Begitu juga ketika kita misalnya profil tokoh gitu ya, menteri misalnya, pejabat gitu, atau apa ya, lurah, camat, pokoknya tokoh gitu ya. Kalau kita ngambil posisi low angle gitu ya, orang itu akan terlihat lebih berkuasa, punya power yang lebih gede gitu ya. Jadi kalau saya ngomong sebagai jurnalis gitu ya, posisi publik, posisi jurnalis itu sebenarnya setara walaupun dengan pejabat gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau mau wakil rakyat kan sebenarnya posisi kita publik sebenarnya justru lebih tinggi karena mereka wakil kita gitu ya. Jangan sampai kemudian kameranya taruh di bawah gitu. Taruh di bawah kalau kita syuting misalnya tokoh gitu ya, orang ini jadi kayak kelihatan lebih berkuasa. Jadi kesannya kayak mendikte penonton gitu kalau kameranya low angle. Jadi itu tadi bagus banget pertanyaannya. Kalau gambar profil itu aja paling aman tuh eye level. Jadi posisi lensa setara selevel dengan mata orang kita bikin profilnya. Begitu ya ketika syuting anak-anak ya. Kalau kita kadang-kadang gitu ya, kita tinggi gitu syuting anak-anak, jangan pernah malas untuk duduk gitu. Jadi tetap posisi lensa itu setara dan anak-anak. Itu akan lebih bagus, lebih powerful. Kita bikin profil anak, tapi hati-hati ya, profil anak itu harus izin orang tua kalau saya ya, di etikanya gitu. Nggak boleh tuh, apalagi untuk hal-hal sensitif gitu. Saya biasanya duduk gitu posisinya. Turunkan kamera, kalau pakai tripod, turunkan tripod, jadi tetap high levelnya anak-anak. Itu sih saran saya.
Oke, terima kasih Kak Dio. Ada yang minta diulang nih tentang rasio, karena tadi Kak Salehudin terkendala jaringan. Saya kurang paham mengenai rasio yang cocok untuk sebuah vlog. Mungkin tadi perbandingan-perbandingan apa tadi yang sudah ada di materi Kakak tadi. Ya, rasio itu kan sekarang macam-macam ya. Kalau pada umumnya kalau rasio, kalau ngomong rasio, kalau formatnya vertikal, jadi posisi kamera itu vertikal gitu ya, itu namanya rasio 9:16. Vertikal gitu ya, vertikal. Posisi kayak kita baca WhatsApp gitu, itu posisi vertikal gitu ya. Itu namanya 9:16 rasionya. Itu video yang paling cocok untuk platform TikTok, Instagram Stories gitu. Bahkan sebenarnya kalau YouTube juga sekarang kalau kita nonton video vertikal YouTube di handphone itu akan tetap penuh di layar karena udah lama sebenarnya fasilitas YouTube itu juga menyesuaikan sama kenyamanan orang nonton di smartphone gitu. Nah, kemudian ada rasio 1:1 atau square. 1:1 itu biasanya untuk Instagram post atau dulu namanya feed gitu ya. Jadi di depan itu. Kenapa kemudian 1:1? Biar lebih penuh di layar kayak gitu. Dan satu lagi yang paling umum adalah 16:9. Ini umum nih. 16:9 itu landscape. Ini rasio biasa untuk televisi. Kalau kita nonton YouTube di laptop, itu 16:9 lebar horizontal. Itu sih jawabannya. Nanti mungkin kalau nanti panitia share presentasi itu mungkin bisa dilihat lagi sih. Oke, nanti materinya juga kita akan share ya, Kak Dio ya. Teman-teman ditunggu pertanyaannya. Sekali lagi Cilongo, ada pertanyaan kah dari MTS di Cilongo? Silakan Bapak, boleh open mic. Di unmute dulu Pak. Di unmute dulu, bisa? Oke, silakan. Oke, terima kasih ini tanya. Kan banyak aplikasi pengambilan gambar di smartphone ya. Barangkali ada yang paling mudah untuk editing bagi pemula itu. Apa untuk editingnya itu? Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Saya langsung jawab ya Pak. Paling mudah saat ini yang saya tahu ya Pak ya, itu paling bagus tuh pakai Quick namanya. QUIK namanya. Coba sekarang boleh tuh langsung ambil handphonenya dicari gitu ya biar nggak lupa. QUIK ya. Enggak, ini nggak pakai C, saya tulis di chat ya. Ini Quick, nggak pakai C. Ya, itu ada di Android Mas, Pak, ada di iPhone. Ini gratis. Jadi menurut saya sih itu paling gampang sekarang karena memang udah ada template-templatenya. Kalau ini udah bisa diaturin sendiri sama dia. Bahkan kalau pakai foto gitu ya, bikin video itu nggak harus semuanya dari video materinya. Kadang-kadang dari foto aja itu bisa kok, Mas gitu. Dan kalau pakai Quick dia akan ngatur sendiri tuh zoom in, zoom out foto itu diatur sama dia. Jadi udah mudah banget sih. Itu saran saya sih. Dan udah watermarknya itu bisa dihilangkan gitu, bisa di disable. Jadi nggak muncul terakhirnya itu nggak ada logo Quick-nya, itu bisa dipilih. Gitu sih Mas. Bisa dibikin model jadul, bisa dibikin macam-macam ya. Nah, itu udah favoritnya Mbak Imit. Paling gampang soalnya Quick ini. Oke. Kak Refli Gandara, ada yang ingin ditanyakan Kak Refli, Kak Khairu? Yuk teman-teman, apalagi nih hal teknis, karena saya pun kadang-kadang juga nggak mudeng nih hal-hal teknis ini. Atau siapa yang berniat untuk bikin materi vlog secara konsisten gitu ya, bukan hanya untuk ngevlognya, tapi ternyata untuk tugas-tugas juga ya, kalau Lestari tadi ya. Sekarang kayaknya wajib, bukan cuma disuruh ngajar, apalagi di masa pandemi ini disuruh bikin materi ajar nih justru ya. Sekarang emang eranya era video sih Mbak, bener. Betul. Ada lagi teman-teman? Kak Lestari kayaknya masih banyak banget nih yang pengen ditanyakan nih Kak Lestari. Ada Kak Lestari? Atau Kak Hana? Cukup ya, Kak Hana? Kak Julian?
tadi teman-teman untuk bikin vlog ini, ini dari Kak Grace Putri Caniago, untuk bikin vlog perlu disusun jadwal dan temanya sebulan full. Nah, atau bagaimana ini Kak Dio? Sebenarnya sih saya banyak ngobrol juga sama youtuber yang berhasil gitu ya, kayak terakhir saya ngomong banyak sama Vicky Naki gitu, kebetulan kami trip bareng gitu. Mungkin juga ada yang fans gitu ya. Jadi memang konsistensi itu penting sih kalau emang niatnya mau jadi YouTuber atau vlogger gitu ya. Karena kalau misalnya hari ini misalnya udah rajin nih, seminggu ini terus-terus tiap hari, habis itu hilang gitu. Itu agak sulit tuh untuk mendapat followers gitu. Jadi memang bagus banget sih Mbak Grace kalau bisa sampai nyusun jadwal perencanaan tuh, bikin temanya, dengan temanya udah bagus banget tuh kalau bisa kayak gitu sih. Gitu. Karena lebih terencana akhirnya gitu, terencana, dan akhirnya orang juga yang nonton tuh lihat, wah ini konsisten nih, terus temanya beragam, bagus-bagus gitu sih. Setuju banget. Dan yang paling penting ini ya, sense kita jadi terasa ya Kak Gio ya, Betul kalau banget sih Mbak. Rutin gitu ya. Ya, betul. Ternyata, dan dari situ juga kalau akhirnya juga kalau rutin itu kan kita terus belajar ya, editingnya juga kita belajar terus kayak gitu, pengambilan gambar juga dari satu video kemudian ini kok kemarin kurang ini kurang itu, akhirnya kita terus belajar sih kayak gitu. Itu sih Mbak. Sama nih kalau kita foto gitu ya, oh ternyata sisi terbaik saya itu kalau dari kiri loh, agak miring gitu ya. Oh iya. Udah sadar gitu ya. Lama-lama terasa gitu ya. Kalau Cornelia Agatha. Nggak boleh dari sisi yang lain. Iya. Iya, Kak Dio, kalau di sosial media itu kan memang kalau kita mau branding ya kita harus konsisten gitu ya, dan itu ada caranya tersendiri. Begitu juga kalau vlog ini juga sebaiknya konsisten ya. Dari Kak Julian, tanya Kak, bagaimana dengan ritme posting vlog di medsos supaya follower tetap tertarik? Oke. Lebih ke jaga konsistensi sih, seperti saya bilang. Yang kedua sebenarnya lebih penting sama storytellingnya sih. Storytellingnya itu tetap biar orang tertarik itu harus ada cerita-cerita unik, terutama ya, ada kebaruan, ada unik. Itu sebenarnya rumus dasar dari semua konten ya, baik itu jurnalisme atau konten apapun, harus ada kebaruan sih menurut saya, ada keunikan biar orang tertarik. Karena kalau video yang kayak ya semua orang juga tahu kayak gitu ya, ya siapa yang mau nonton gitu. Kecuali misalnya kayak udah orang super terkenal gitu ya, kayak misalnya siapa ya artis siapa yang kayak kesandung aja tuh bisa jadi yang nonton banyak banget gitu misalnya gitu ya, atau misalnya Anya Geraldine jatuh dari road bike itu kan nontonnya banyak banget gitu ya, padahal kalau saya yang jatuh dari sepeda orang mau bodo amat gitu kan. Jadi maksudnya tapi kita ini semua ini siapa gitu ya, jadi memang perlu ada keunikan sih, keunikan, ada hal kebaruan. Jadi bahkan kalau misalnya bikin konten how to, bagaimana melakukan sesuatu, cari sesuatu yang unik yang kira-kira orang oh ternyata ada bikin kayak gini mudah ya gitu. Ya, menurut saya sih akan ini banget sih. Itu sih sebenarnya yang perlu diperhatikan. Iya, sederhana tetapi ada manfaatnya untuk orang lain betul, ya. Betul. Ada sih Kak yang lebih nyebelin Kak kalau di IG live bukan di YouTube gitu ya. Bintang Emon malam-malam itu cerdas sih. Dia cuman buka videonya live tanpa ngomong apapun, itu yang nonton ribuan orang, itu kan nyebelin banget ya. Dan aku nonton. Kayaknya aku bodoh banget gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang gimana sih? Tadi kan udah dibahas storytelling gitu ya. Nah, gimana sih mengangkat sesuatu yang sederhana banget, tetapi kita bisa waktunya pas, ngambilnya pas. Kalau tulisan kan kita bisa agak panjang-panjang nih Kak. Kalau dalam bentuk video, bagaimana memformulasikan si cerita ini menjadi lebih mampat? Ya, yang pertama sih tadi yang 5 elemen itu ya, ada hook, ada problem, ada solusi gitu ya, sama call to action. Itu sih elemennya, tipsnya dari Nes Daily. Saya pun nerapin itu sih. Yang kedua tadi balik lagi sih ke perencanaan sih. Rasanya jarang ya ada video, kecuali misalnya ada peristiwa yang ini ya nggak sengaja nangkep ya, dan kemudian viral gitu. Itu juga banyak yang beredar. Gitu. Tapi kalau
kita buat emang kita ingin sengajain gitu, emang lagi-lagi perencanaan sih. Kalau nggak direncanakan itu jadi rasanya mustahil sih. Jarang banget sih bisa dapat video yang kemudian menarik banyak orang kalau perencanaan aja nggak ada gitu. Saya suka cerewet tuh, bahkan ke anak saya emang suka ambil gambar gitu. Kalau kayak gini misalnya dia syuting temannya balapan gitu ya, dia memang di hire untuk itu. Terus saya nanya, terus apa kamu bikin apa videonya? Ya lihat ntar aja di sana. Waduh, itu saya kesel banget tuh kalau udah kayak gitu. Nggak bisa nak gitu. Kamu harus pikirin dari awal tuh konsepnya seperti apa videonya, hooknya nanti mau seperti apa gitu. Terus kalau dia masih bingung, cari aja referensi gitu. Paling gampang sih gitu sih. Nggak apa-apa deh, awalnya niru dulu deh, kemudian cari di YouTube referensi video-video balapan gitu, kayak gimana sih shot-shotnya gitu. Itu sih paling gampang sih menurut saya sih, karena kalau udah nanti aja deh di lapangan itu hasilnya pasti nggak maksimal, yakin deh. Karena kita tidak tahu di mana harus menempatkan kamera, harus capture seperti apa ya Kak Dio ya. Bahkan kalau serius banget bikin film dokumenter kan, kami tuh riset biasanya, Mbak. Datang dulu ke lapangan, lihat situasi gitu. Kayak terakhir saya bikin dokumenter tentang Kampung Bayam gitu yang digusur untuk stadion di Jakarta. Itu kita riset dulu 2 hari, pengen tahu ceritanya warga seperti apa, terus kondisinya di sana seperti apa, syutingnya bagusnya kapan, itu kita riset 2 hari sekaligus. Biar orang di sana juga nyaman dengan kita gitu, kita ngobrol santai dulu, nggak langsung ambil gambar, hal seperti itu kita lakukan tuh untuk yang lebih serius gitu ya, dokumenter itu sih Mbak. Oke, terima kasih Kak Dio. Dari SMP 21 Purworejo, adakah yang pengen ditanyakan? Sambil nunggu dari Purworejo nih Kak Dio, kalau kita punya banyak stock shot gitu ya, punya banyak gambar-gambar, punya banyak video-video gitu ya, terus mau menjadikan satu cerita, untuk ngedit itu perlu ketegaan nggak sih Kak Dio? Karena rasanya ini jangan, ini harus masuk, ini harus masuk, ini harus masuk, akhirnya jadi panjang banget gitu. Nah ini bagaimana Kak Dio? Nah itu memang jadi kendala sih, apalagi kalau kita ambil gambar sendiri ya, kita kalau orang lain gambar tuh lebih tega Mbak ngeditnya gitu. Ya udah, kita nggak ngerasain capeknya. Kalau kita ambil sendiri tuh, aduh kayaknya semua mau dimasukin gitu. Tapi lagi-lagi sebenarnya fokus sih ke angle. Pertama angle ceritanya apa sih. Jadi hal-hal di luar itu nggak apa-apa sih, gambar berlebih itu nggak apa-apa banget. Yang nggak bagus tuh gambar kurang. Jadi nggak apa-apa gambarnya banyak, pilihannya banyak, lebih enak tuh ngeditnya gitu. Daripada gambarnya kurang itu, aduh. Apalagi sekarang gini, sebenarnya sih video yang paling efektif sekarang tuh di sosial media itu maksimal 3 menit. 3 menit, jangan lebih dari itu deh, saya nggak sarankan. Bahkan sekarang semenit itu lebih bagus. Jadi kalau main di video Reels gitu, Instagram gitu, emang maksimal semenit ya. Kalau TikTok sekarang udah bisa 3 menit tuh. Tapi itu juga maksimal 3 menit. Udah jarang banget orang mau nonton lebih dari 3 menit. Itu sih saran saya. Jadi walaupun Instagram kalau yang bukan Reels ya, yang biasa itu bisa sampai sejam bahkan ya. Tapi siapa sih yang mau nonton sejam gitu? Gitu ya. Kecuali misalnya artis siapa yang terkenal banget mungkin ditonton juga gitu ya. Kayak Gal Gadot bikin sejam video mungkin tetap aja nonton semua gitu kan. Jadi kalau kita ini siapa gitu ya. 3 menit itu udah cukup banget sih. Bahkan sebenarnya bukan berarti lebih mudah loh Mbak. Bikin video semenit, Mas, video semenit itu nggak mudah menurut saya. Karena coba nanti abis ini kalau lihat 60 second doc itu ada di YouTube. Itu ada dokumenter cuma semenit maksimal gitu. Itu bagus banget storytellingnya. Boleh nanti dituliskan di chat ya. Docs. Ini cari di YouTube. Itu bisa jadi referensi banget, storytelling, dokumenter dalam waktu cuma semenit, tapi hasil videonya bagus-bagus banget. Itu jadi referensi sih. Benar nih, kecuali cerita konspirasi dan pembunuhan katanya. Benar. Tapi video untuk makin pendek itu kayaknya makin susah dibikin dan harus smart benar-benar ya Kak Dio ya. Benar gitu, karena harus benar efektif banget gitu. Hooknya, problemnya itu semua masuk dalam waktu semenit tuh susah loh itu Mbak. Jadi ingat trailer apa namanya AADC 2 yang viral itu 20 second loh. Ya, itu 20 second, nah itu susah loh bikin, dan kemudian orang tuh penasaran banget mau nonton AADC 2 gitu.
Ya, betul. Ya. Bukan karena Dian Sastronya ya. Iya juga sih. Iya juga ya. Saya ini sudah diminta untuk gabung ke main session ya, Pak. Iya, masih ada 14 menit lagi, Kak Dio. Dari Kak Soleh ini bertanya lagi, ketentuan penilaian lomba vlog yang diselenggarakan panitia dari sisi apa saja? Nanti kita jawab di main room ya, Kak Soleh ya. Kak Dio, aku pengen nambahin juga, barangkali teman-teman juga perlu nih. Kita sudah bikin videonya, bagaimana dengan penambahan grafisnya, Kak Dio? Oke. Seberapa Tapi urgent itu, sih tulisan? tapi itu yang penting sebenarnya gini, kalau di video untuk di sosial media nggak usah macam-macam deh gitu, kecuali misalnya bikin story explanatory gitu yang ada data segala macam, itu perlu tuh kalau data, karena kemampuan orang menangkap data di video itu terbatas, jadi perlu ada tambahan grafis-grafis. Tapi yang paling sederhana, paling basic adalah kita nyebutnya subtitle atau caption gitu ya. Subtitle itu penting kalau orang bicara gitu, sebaiknya ada subtitlenya gitu. Kenapa? Karena sebagian besar orang nonton video di smartphone itu nggak dengerin audio. Entah dengerin tapi kemudian di tempat umum, bisa di kereta sama macam gitu. Beda dengan televisi ya. Televisi udah pasti di rumah diem gitu, orang bisa dengerin audio. Makanya kemudian hampir semua video di sosmed itu sebaiknya ada subtitle. Dan juga bagus ya untuk inklusif ya. Jadi teman-teman disabilitas yang nggak bisa dengerin juga bisa tahu pesannya apa, kayak gitu sih. Ya minimal itu tadi, jadi subtitle sih yang paling utama. Ya. Kalau ini Kak Dio, pemilihan huruf untuk thumbnail ini mempengaruhi orang untuk tertarik gitu kan? Ini ada trik, ada tipsnya nggak sih? Jenis font sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, kalau menurut saya lebih ke ukurannya gitu. Thumbnail itu memang perlu banget. Pertama, thumbnail itu judul thumbnail jangan panjang-panjang, jelas jangan panjang-panjang, kayak kalau saya sih selalu batasi 5 kata aja. Fontnya agak gede gitu, karena cenderung orang kalau apalagi kalau di YouTube ya, orang udah jarang baca deskripsi itu, taunya dari thumbnail aja. Jadi tapi nggak usah panjang-panjang karena jelek juga kalau thumbnail kemudian kalimatnya panjang banget gitu, jadi merusak gitu ya. Jadi cukup kayak 5 kata, fontnya agak gede biar orang langsung ya eye catching gitu, orang tertarik gitu sih. Oke, selain besar kecilnya huruf, warna mempengaruhi nggak Kak? Warna iya, warna pengaruhi gitu. Jadi sebenarnya tergantung temanya sih. Kalau misalnya kayak tema komedi, tema how to, boleh aja tuh dibikin agak-agak kreatif, agak-agak fancy gitu ya, hurufnya gitu, warna-warni itu oke-oke aja sih gitu. Walaupun kalau saya pribadi itu lebih suka yang simple-simple kalau saya, tapi tergantung temanya sih sebenarnya. Terima kasih Kak Dio. Kak Khairul Rahman, adakah yang mau ditanyakan Kak Khairul? Bisa buka mic-nya. Atau Kak Soleh ini mau buka mic-nya juga karena banyak banget tadi pertanyaannya. Silakan. Kak Hana, kita masih ada 11 menit lagi sebelum kembali ke main room untuk ketemu dengan teman-teman dari dari kelas IC tadi. Oke, Kak Grace. Ada lagi yang ingin Kak Dio share? Ini Kak Dio dari pengalamannya Kak Dio. Kira-kira buat ngevlog dengan handphone ini kesulitannya apa sih di lapangan? Terus mungkin punya pengalaman pernah juga ternyata bikin dan ada banyak kendalanya gitu, bisa sharing Kak Dio? Rasanya sih sejauh ini sih belum ada ya Mbak yang terlalu masalah sih. Cuma itu tadi saya bilang soal kayak zoom in zoom out. Kadang-kadang di situasi tertentu gitu sebagai jurnalis sih kadang-kadang kayak waktu itu saya kebetulan nggak jauh dari lokasi, lagi ada penembakan di Tamrin gitu, teroris gitu ya. Ya saya kebetulan karena pakai handphone aja jadi cepat gambar awal dapat gitu. Tapi ketika kemudian ada garis polisi dan kita disuruh mundur semua, ya terpaksa tuh kayak saya harus zoom in kameranya gitu karena terlalu jauh waktu itu. Ya hal seperti itu dinamis aja sih Mbak, menyesuaikan sama kondisi di lapangan. Sama memang kalau pakai smartphone sih mau nggak mau memang harus sedia power bank sih. Itu wajib sih power bank, karena apalagi kalau ambil gambarnya lama gitu, karena terbatas ya kalau smartphone itu kekurangannya itu sih baterai. Oke.
dari smartphone baterai akan lebih cepat habis. Nah, Kak Dio punya tips nggak nih? Kalau kita sudah ambil gambar dari banyak handphone, gimana menyimpan gambar tersebut supaya aman? Karena kan yang di dalam handphone harus segera kita bersihkan juga ya, Kak Dio. Ini gimana Kak Dio? Kalau saran saya sih dihubungkan aja sama cloud ya, kalau saya hubungkan sama cloud, jadi tetap kesimpan gitu. Tapi memang cloud-nya terbatas ya, jadi kalau mau sih emang harus beli kapasitas gitu ya. Yang kedua sih sebenarnya kalau saya sih berusaha nggak lama-lama sih, habis itu saya ngedit, habis selesai edit, raw-nya saya simpan biasanya, simpan di external hard disk, saya transfer gitu. Jadi tetap materi mentahnya tetap saya simpan rapih kayak gitu sih. Karena kalau semua di handphone sih, wah nggak lama udah penuh banget gitu. Dan pilihan size-nya juga nggak usah 4K sih menurut saya, kan sekarang smartphone udah ada sampai 4K ya. Pilihan resolusinya nggak usah sih, itu terlalu berat buat di handphone, karena 1080 aja sebenarnya udah cukup sih. 720 aja sebenarnya udah cukup sih. 720, 1080 lebih gede. Itu sih kalau saya manajemen filenya itu paling seperti itu sih. Iya, jadi RAW tetap harus disimpan. Kalau 4K tadi tetap tidak untuk disetel di bioskop ya, Kak Dio ya. Betul. Oke, kalau ada filingnya ada teknik khususnya tidak, supaya ketika kita nyari misalnya anak-anak ketika usia berapa, ini ada teknik khususnya nggak nih untuk filing? Enaknya sih kalau saya sih pakai Google Foto ya. Google Foto itu dia udah punya algoritma untuk ngatur sendiri tanggal segala macam, diatur orangnya. Dia udah canggih banget sih, dia udah ngatur sendiri. Tapi kalau misalnya manual sih, saran saya sih bikin metadata ya di penamaan file gitu. Paling standar sih metadata itu mulai dari tahun, terus tanggal, terus kejadian. Itu sih paling gampang. Karena paling gampang orang ingat tahun ya. Paling gampang tuh ingat tahun kejadian itu tahun berapa. Jadi kalau bikin metadata penamaan file sih itu aja sih aturannya, tahun, tahun, tanggal, bulan, kejadiannya apa. Udah itu sih paling gampang. Itu paling simpel ya, Kak Dio ya. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kembali ke ruang utama, adakah yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman ini? Kak Nur, Kak Refli ya, ini mudah-mudahan benar. Kak Kopam Komalasari, Kak Sofia, Kak Elijah, mau open mic tidak ya, untuk ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Kak Hoirul, tadi kayaknya buka mic-nya. Oke, kayaknya gampang ya Kak Dio ya. Kalau dijelasin gini kayaknya gampang banget gitu ya. Emang gampang kok. Dan sekarang terbantu banget dengan adanya smartphone yang memudahkan kita ya Kak Dio ya. Mau ngedit, mau ngambil, semuanya bisa dari smartphone dan tergantung kebutuhan mau ditayangkan di mana ya. Iya. Oke, tips terakhir dari Kak Dio nih. Have fun sih. Itu aja sih sebenarnya, karena menurut saya ngambil pekerjaan apapun kalau dilakukan dengan fun sih rasanya akan lebih bagus hasilnya sih. Karena memang nggak usah terlalu ini sama teknis, terjebak sama hal teknis gitu. Yang penting ceritanya dapet gitu dan fun. Gitu sih. Oke, fun. Jadi kerjakan apapun dengan fun gitu ya, dengan suasana yang menyenangkan ya Kak Dio ya. Nah, biasanya nih Kak Dio, kalau untuk membuat satu video atau satu vlog itu Kak Dio butuh waktu berapa lama sih? Kalau syutingnya sih paling lama sejam ya, kalau saya paling lama itu udah. Terus editing paling 30 menit paling lama. Gitu sih. Kalau saya kebalikannya kali ya, ngambilnya 1 jam, editingnya 3 hari kali Kak Dio ya. Editing tuh lebih ke kebiasaan sih Mbak. Nanti kalau udah, makanya harus sering-sering latihan sih. Kalau udah, karena kan fitur-fiturnya banyak ya. Kalau makin sering edit sih, nanti lama-lama makin lancar sih pasti gitu. Nah, ini Kak Dio, sekarang ini orang lebih suka melihat gambar dengan tulisan atau melihat video sih, kalau trennya ini Kak Dio dari sejauh pengamatannya Kak Dio? Video sih Mbak. Oke. Itu yang orang lebih tertarik datang ya? Iya, dan memang ini loh Mbak, kalau nggak tahu deh, tadinya sih tahun ini ya, saya nggak tahu kapan, Instagram tuh ada rencana untuk menghapus fitur foto.
Jadi fokus kayak TikTok. Dia akhirnya ngikutin TikTok nih, lama-lama makin sering ngikutin TikTok, Instagram ini. Mulai dari Reels, terus akhirnya jadi ngekor ke TikTok. Waduh, Iya, itu akan dihapus fasilitas foto. Jadi oke. akan serba video nanti. Saya bisa kehilangan eksistensi saya di IG nih, Kak Dio. Karena foto itu memang paling mudah ya. Tapi ternyata algoritma juga berubah dan nantinya video yang akan lebih banyak diminati oleh netizen ya. Iya. Oke, Kak Dio, terima kasih banyak ilmunya Kak Dio. Sama-sama, semoga bermanfaat, Mbak. Bermanfaat banget. Tinggal nanti menurunkan atau memeras dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Agung Putri Astrid tadi atau Gumpri ke dalam bentuk vlog yang akan dibuat oleh teman-teman ya, Kak Dio ya. Bisa dari angle mana saja. Betul. Dan tidak harus semuanya video, tetapi juga bisa foto-foto. Gitu kan, Kak Dio? Betul. Sama terakhir tadi pesannya Kak Dio, have fun, bersenang-senanglah gitu ya. Kalau mau bikin video aja udah terbeban, rasanya gimana gitu ya. Betul. Thank you Kak Dio. Dokumen-dokumen juga sudah ada di chatnya Kak Dio. Terus kemudian nanti boleh dituliskan juga Kak Dio tadi video-video yang menjadi referensi untuk dilihat oleh teman-teman kayak Nash, kemudian juga siapa tadi yang favorit saya tadi yang suka membuka tangan itu Kak Dio. Oh iya. Itu mungkin boleh dituliskan lagi nanti ya Kak Dio ya, karena memang dia sangat sederhana banget videonya, tetapi yang nonton banyak banget ya. Teman-teman terima kasih sekali lagi dan kita akan segera ke ruang utama. Bisa masuk ke live room ini, nanti pilih yang breakout ya, jangan live meeting tapi live breakout supaya teman-teman bisa masuk ke plenary atau ke ruang utama. Kak Dio, terima kasih banyak. Nanti kalau masih ada pertanyaan, jangan moving dulu Kak Dio, supaya nggak hilang sinyal kita. Oke, teman-teman boleh leave room, leave breakout. Kemudian kita akan jumpa di plenary. Yuk kita pindah ke sana.